Bab 601, Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, menyebut kata, duri darah, benar-benar seperti duri tajam yang tertancap di hati Yang Xuan. Sejak ingatannya pulih, dia telah gelisah selama bermalam-malam yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa tahun yang lalu, kelompok Night Owl bertempur dengan sebuah organisasi bernama Night Curtain di dunia gelap. Organisasi Night Curtain juga merupakan raksasa di dunia gelap, sebanding dengan kekuatan kelompok Night Owl. Bahkan dalam beberapa pertempuran skala besar, kelompok Owl tersandung. Untungnya, pasukan elit Xuanzi membalikkan keadaan beberapa kali, dan secara bertahap membiarkan kelompok Night Owl menang lagi. Semua ini tergantung pada kemampuan tempur pasukan Xuanzi yang kuat. Akhirnya, organisasi Night dipaksa oleh situasi, mengambil inisiatif untuk mencari perdamaian, dan berjanji untuk menawarkan beberapa sumber daya dan wilayah yang berharga sebagai imbalannya. Awalnya, ini adalah hasil terbaik. Jika dua harimau bertarung, satu akan terluka. Meskipun kelompok Night Curtain telah dikalahkan berulang kali, mereka masih memiliki fondasi yang kuat. Selain itu, banyak organisasi di dunia gelap yang mengincarnya. Tidak diragukan lagi, mengakhiri dengan cara ini adalah pilihan terbaik. Namun, pemimpin kelompok burung hantu tidak mendengarkan bujukan, menolak permintaan pihak lain untuk berdamai, dan mengeluarkan perintah untuk memusnahkan pihak lain sepenuhnya. Pasukan Xuanzi ditunjuk sebagai garda depan untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap organisasi malam. Saat itu, Yang Xuan tidak meragukan kelompok burung hantu. Dia hanya merasa bahwa perintah ini sedikit bodoh, tetapi perintah itu harus dilaksanakan. Namun, dia tidak bisa membiarkan prajurit pasukan Xuanzi mati sia-sia. Pihak lain masih mempertahankan kekuatannya yang kuat. Jika Anda berjuang keras, meskipun pasukan Xuanzi dapat memenangkan kemenangan terakhir, itu pasti akan mati dan melukai banyak orang. Jadi Yang Xuan memutuskan untuk menang secara mengejutkan dan menggunakan tim khusus pasukan Xuanzi yang paling rahasia dan elit, Bloodthorn. Tim ini sangat misterius dan merupakan kartu truf pasukan Xuanzi. Bahkan manajemen senior kelompok burung hantu tidak mengetahui keberadaan tim ini. Yang Xuan memimpin pasukan tusuk darah untuk tiba di selatan secara diam-diam dan bersiap untuk memenggal kepala di malam hari. Operasi ini termasuk rahasia utama pasukan Xuanzi. Selain itu, hanya 3 eksekutif senior dari kelompok burung hantu yang mengetahuinya. Namun sebelum Yang Xuan dapat melakukannya, dia tiba-tiba dikepung dan disergap oleh kekuatan 100 kali lipatnya sendiri yang diorganisir oleh malam. Pertempuran itu sangat tragis, dan taji darah pun musnah. Yang Xuan juga terpana oleh peluru itu. Ketika saya bangun, saya sudah berada di kota Nanjiang, dan semua ingatan saya hilang. Baru lebih dari setengah tahun yang lalu Yang Xuan memulihkan ingatannya. Masalah ini memiliki 2 misteri besar bagi Yang Xuan. Pertama, siapa yang menyelamatkan dirinya dan mengirim dirinya kembali ke Longxia. Kedua, misi awalnya sangat ketat. Bagaimana Knight mengetahui berita itu? Untuk misteri pertama, Yang Xuan tidak memahaminya secara langsung. Namun, misteri kedua, jawabannya sudah pasti. Bukan orang lain yang mengkhianati Yang Xuan, melainkan kelompok burung hantu. Ternyata kelompok burung hantu menolak untuk menerima kedamaian Knight dan bersikeras mengeluarkan perintah untuk menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Itu bukan kebodohan tingkat tinggi dari kelompok burung hantu, tetapi sesuatu yang lain. Tujuan mereka yang sebenarnya bukanlah untuk memusnahkan Knight sepenuhnya, tetapi untuk menyingkirkan Yang Xuan dengan tangan. Knight, karena mereka sangat mengenal karakter Yang Xuan, mereka menduga bahwa Yang Xuan tidak akan memimpin pasukan Xuanzi untuk berjuang keras, tetapi hanya akan membawa tim kecil untuk menyusup ke operasi khusus. Dengan cara ini, setelah Yang Xuan dihancurkan, pasukan Xuanzi akan hancur dan dibagi oleh kelompok Night Owl, sehingga dapat sepenuhnya mengendalikan pasukan Xuanzi. Semua ini hanya karena Yang Xuan telah membuat prestasi besar selama bertahun-tahun dan memiliki kendali penuh atas pasukan elit pasukan Xuanzi. Ini tidak dapat ditoleransi oleh kelompok burung hantu. Rencana ini sangat ketat, tetapi satu-satunya hal yang tidak mereka hitung adalah bahwa kekuatan Yang Xuan yang sebenarnya melebihi harapan mereka, dan dia juga memiliki tim elit super rahasia seperti Bloodspurs. Yang Xuan tidak pernah melupakan perseteruan berdarah ini. Tetapi dia tahu bahwa jika dia dan kelompok Night Owl berhadapan langsung, dia tidak sepenuhnya yakin. Oleh karena itu, dia hanya dapat menanggungnya untuk sementara.
Ada hal lain yang tidak diharapkan oleh kelompok burung hantu. Bahkan tanpa Yang Xuan, pasukan Xuanzi masih dapat bersatu tak tertandingi dan mewarisi pemikiran Yang Xuan dengan baik. Tidak seperti yang mereka harapkan bahwa begitu Yang Xuan meninggal, akan terjadi kekacauan tanpa seorang pemimpin. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, mereka belum memperoleh kendali penuh atas pasukan Xuanzi. Ini adalah kesempatan besar bagi Yang Xuan. Karena dia tidak bisa duduk diam dan ingin melakukannya terlebih dahulu, dia tidak bisa berdiam diri di sini. Daftar tersebut telah dikumpulkan secara rahasia sejak lama, dan kini rencana tersebut akhirnya dapat diluncurkan secara resmi. Di pinggiran Nancheng, kota Nanjiang, dulunya merupakan kawasan industri. Kemudian, karena masalah polusi, kawasan industri tersebut dipindahkan secara keseluruhan. Namun, pabrik tersebut tetap dipertahankan. Karena letak geografisnya dan bekas kawasan industri, tempat ini tidak disukai oleh para pengembang. Departemen terkait di Nanjiang juga pusing, tetapi baru setengah tahun yang lalu, seseorang tiba-tiba membeli seluruh area pabrik dengan harga tinggi. Namun, anehnya, setelah pihak lain mengakuisisi area pabrik, meskipun beberapa tim konstruksi masuk satu demi satu, tampilannya tampaknya tidak berubah. Saya mendengar bahwa pengembang ingin membangun taman hiburan di sini. Kemudian, mereka menemukan bahwa proyek itu sama sekali tidak praktis dan menundanya. Sejak saat itu, tempat itu menjadi tempat yang tidak dipedulikan siapapun. Dikelilingi oleh rumput liar dan tidak ada seorang pun. Tampak suram bahkan di siang hari, apalagi di malam hari. Malam itu, gudang besar yang terbengkalai di pabrik tiba-tiba menyalakan lampu berdaya tinggi yang menyilaukan. Setidaknya ada 500 orang berdiri di dalamnya, termasuk gadis-gadis muda, pengemis, dan pria parubaya dengan mata mati. Singkatnya, ada berbagai macam orang. Tetapi orang-orang ini memiliki satu kesamaan, yaitu, jika mereka bertemu dengan orang yang sama dalam 2 bulan ini. Dan jika Anda tidak bertemu orang itu, kebanyakan dari mereka mungkin sudah meninggal, atau terus menjalani kehidupan mengemis di jalanan. Senang bertemu denganmu lagi. Pada saat ini, seorang pria muda tiba-tiba masuk ke pintu. Semua mata tertuju pada pemuda itu pada saat yang sama, karena pemuda itulah yang meminta mereka untuk berkumpul di sini dan memberitahu mereka bahwa ini adalah tempat di mana mereka dapat dilahirkan kembali. Mata Yang Xuan menyapu kerumunan dan berkata dengan samar, "Karena kalian bisa datang ke sini, itu berarti kalian sudah mengetahuinya. Aku mengatakan apa yang seharusnya kukatakan sebelumnya ketika aku pertama kali bertemu denganmu. Mulai sekarang, kalian telah mati. Di masa lalu, semua berkas dan tanda identitas kalian telah hancur total. Sejak saat itu, kalian tidak memiliki nama, hanya kode. Mengenai apa itu kode, kalian dapat memberikannya kepada diri kalian sendiri. Dalam 3 bulan ke depan, kalian akan menghadapi kehidupan baru. Dalam 3 bulan, aku jamin bahwa kalian masing-masing dapat menjadi diri kalian yang baru. Tentu saja, maksudku mereka yang masih bisa hidup setelah 3 bulan. Setelah itu, Yang Xuan tersenyum, menoleh dan berjalan keluar. Kemudian Sue Chao masuk dan menunjukkan senyum yang sangat aneh kepada orang-orang, semuanya, selamat datang di neraka. Ketika orang-orang di bengkel ini pertama kali mendengar perkataan Sue Chao, mereka mengira dia agak dipaksakan. Namun, mereka segera tidak berpikir demikian, dan bahkan merasa bahwa kalimat, selamat datang di neraka, itu sopan bagi mereka. Karena kehidupan yang mereka hadapi selanjutnya lebih seperti neraka daripada neraka. Yang Xuan tidak secara pribadi berpartisipasi dalam pelatihan taji darah, tetapi menetapkan garis besar pelatihan untuk Sue Chao dan yang lainnya. Isi program pelatihan ini sangat ringkas, hanya dengan satu kalimat, lemparkan ke kematian. Yang Xuan dan Sunan belum bertemu selama 2 bulan. Xiao Bisheng baru saja menikah. Mereka hampir tidak tidur sepanjang malam itu. Postur berjalan Sunan agak tidak wajar keesokan paginya. Suamiku, aku punya sepotong informasi yang tertinggal di meja teh. Kamu bisa membantuku mendapatkan informasi itu dan pergi ke ruang siaran langsung. Setelah Yao Ting dan Kuda Poni menandatangani dan mengonfirmasinya, bantu aku membawanya ke kantor. Ketika Sunan tiba di kantor, dia ingat bahwa dia lupa membawa sepotong informasi. Baiklah. Yang Xuan segera mengambil informasi dan pergi ke studio siaran langsung. Siaran langsung terakhir dengan barang-barang mencapai hasil yang baik. Sunan mendirikan departemen publisitas daring dan menyewa kantor sebagai basis siaran langsung.
Sekarang, selain Yao Ting dan Pony, perusahaan terus membina lebih dari selusin selebritas daring, dan pengaruhnya sangat bagus. Sebagian besar penjualan anak perusahaannya akhir-akhir ini adalah karena departemen siaran langsung. Kakak Yang, Yao Ting melihat Yang Xuan memasuki kantor dan buru-buru menyapanya dengan hangat. Karena Yao Ting memiliki fondasi bakat yang kuat, popularitasnya terus berlanjut tanpa henti, dan bahkan jumlah penggemarnya meningkat dari hari ke hari. Dia juga sangat berterima kasih kepada Yang Xuan. Bernyanyi dan menari adalah hobinya yang terbesar. Yang Xuan membuatnya sukses, sehingga dia dapat melakukan apa yang dia suka, dan penghasilannya juga sangat kaya. Sekarang semakin cantik, Yang Xuan melihat Yao Ting dalam kostum kasa, yang memancarkan semacam kecantikan klasik, dan kedua matanya yang besar dan berair berbinar dengan cahaya yang cerdas. Terima kasih, Kakak Yang. Yao Ting tersenyum manis, Presiden Su baru saja menelepon saya. Ini adalah data penjualan bulan lalu. Saya sudah menandatanganinya, tetapi tidak akan berlaku sampai kuda poni itu datang dan menandatanganinya. Duduklah dan beristirahatlah dulu. Yang Xuan mengambil informasi itu, membalik-balik 2 halaman dan bertanya, di mana kuda poni itu? Apakah Anda pergi keluar untuk melakukan kegiatan? Awalnya, kalimat ini ditanyakan dengan santai, tetapi Yao Ting terdiam. Ada apa? Yang Xuan merasa sedikit bingung. Oh, tidak apa-apa. Saudara Yang, silakan duduk dan beristirahat. Saya akan memanggil kuda poni. Yao Ting segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kuda poni itu. Sekitar setengah jam kemudian, kuda poni itu datang terlambat. Kali ini, kuda poni itu berbeda dari citranya yang sederhana dan jujur sebelumnya. Ia mengenakan setelan jas dengan kacamata hitam di hidungnya dan 2 asisten di belakangnya. Ia berjalan dengan kepala tegak dan dada tegak. Oh, ini bukan kuda poni kita. Ini perubahan besar sekarang. Yang Xuan segera tersenyum dan berinisiatif untuk menyapa pihak lain. Yang Xuan juga sangat senang melihat bahwa kuda kecil itu, anak desa, telah menjadi model. Namun, sikap kuda poni itu sangat acuh tak acuh. Ia melirik Yang Xuan dengan ringan dan berkata, tolong panggil aku Ma Xixian nanti. Setelah itu, ia duduk dengan santai di kursi dan menyatukan kedua tangannya. 2 asisten di dekatnya segera memberinya secangkir teh hangat, dan bahkan seorang asisten mulai mengusap bahunya. Yao Ting, apa yang terjadi pagi-pagi sekali? Aku belum bangun, panggil saja aku. Kuda poni itu menatap Yao Ting dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Yao Ting buru-buru berkata, Saudara Yang, ini ada informasi. Kamu harus menandatanganinya untuk konfirmasi. Si kuda poni mengerutkan kening dengan tidak senang. Tidak bisakah aku menunggu sampai sore? Aku tidak tidur nyenyak. Aku akan melakukan siaran langsung nanti malam. Kamu tanda tangani dulu. Yao Ting juga tampak tidak senang. Sejak terakhir kali mereka berkobar di ruang siaran langsung, meskipun popularitas si kuda poni jauh lebih rendah daripada Yao Ting, di bawah kendali Cheng Wunyuan, dia hampir tidak pernah masuk dalam jajaran selebritas daring papan atas. Akan tetapi, setelah menjadi terkenal, si kuda poni tiba-tiba tampak berubah menjadi seseorang. Dia memiliki temperamen yang panas dan berbicara dengan nada tinggi. Dia sering membentak staf dan terkadang bahkan mulai berkelahi. Mantan teman dan kuda poninya sekarang tidak peduli padanya. Suatu kali, beberapa mantan teman keamanannya datang untuk mencari si kuda poni dan kebetulan bertemu dengan si kuda poni yang sedang beraktivitas di luar. Yao Ting secara pribadi menerima mereka dan mengundang mereka untuk makan malam. Kemudian, karena hal ini, kuda poni langsung memarahi Yao Ting, mengatakan bahwa dia harus memperhatikan identitasnya dan tidak berurusan dengan penjaga keamanan kecil itu di masa depan, agar tidak menurunkan harga. Ada banyak hal seperti itu. Yao Ting semakin tidak puas dengan kuda poni dan telah menyebutkan putus dengan kuda poni beberapa kali, tetapi setiap kali kuda poni akan mengatakan banyak hal yang baik, Yao Ting berhati lembut lagi. Kuda poni mengambil informasi itu dan tidak menandatanganinya secara langsung, tetapi memeriksanya terlebih dahulu. Saya telah menyebutkan penjualan ini kepada Presiden Su beberapa kali dan memintanya untuk menaikkan harga. Dengan popularitas kami saat ini, kami menambahkan 300 yuan untuk setiap komoditas. Orang-orang bodoh itu harus membayar dengan senang hati. Keuntungan barang daring orang lain beberapa kali lipat atau bahkan lebih dari belasan kali lipat. Hanya perusahaan kami yang masih mencari keuntungan kecil dan perputaran cepat serta bertanggung jawab terhadap pelanggan. Benarkah?
Saya mendirikan perusahaan hanya untuk menghasilkan uang. Apa tanggung jawab dengan orang-orang bodoh itu? Saya menjual begitu banyak barang bulan lalu, tetapi hanya sedikit keuntungan. Saya mendapat komisi lebih dari 100.000. Lebih baik membuat hadiah kuas PK. Begitu juga Presiden Su. Ide-ide saya terlalu ketinggalan zaman. Saat kuda poni itu membolak-balik informasi, dia meluap dan mengeluh. Apa yang dilakukan perusahaan tentu saja mendapat pertimbangan dari perusahaan. Sebagai karyawan perusahaan, yang harus Anda lakukan adalah melakukan bagian Anda dengan baik. Yang Xuangang telah memperhatikan dengan dingin. Sekarang dia dapat melihat bahwa kuda poni itu melayang. Tapi, tepat saat kuda poni itu hendak membantah, Yang Xuan tiba-tiba menunjuk hidung pihak lain dan memarahi, "Kuda poni, Anda telah menjelaskan kepada saya bahwa identitas Anda saat ini hanyalah karyawan biasa perusahaan. Hari ini, bukan sapimu yang akan istirahat, tetapi perusahaan yang melatihmu. Bagaimana cara menjalankan rencana pemasaran perusahaan, bukan tugasmu untuk memberikan arahan di sini. Lagi pula, ini sudah jam kerja, tetapi kamu terlambat tidur di rumah. Kembalilah ke bagian administrasi untuk mendapatkan surat tilang. Karena kuda poni itu terbakar, semua orang di sekitarnya menghormatinya. Pada saat ini, dia dimarahi dan diarahkan ke hidungnya, dan tiba-tiba menjadi marah. Surat tilang, kan? Dengan sebuah tamparan, kuda poni itu menamparkan sebuah kartu bank di atas meja dan berkata dengan marah, perusahaan menetapkan bahwa 200 akan didenda jika terlambat. Biarkan bagian administrasi membukanya untukku setiap hari. Aku akan mengemasnya selama 1 tahun dulu. Kuda poni hari ini, seluruh perusahaan tidak memperhatikan siapapun kecuali Sunan. Termasuk Yang Xuan. Dia juga berteriak dengan marah kepada Yang Xuan, kamu bahkan bukan karyawan perusahaan. Kualifikasi apa yang harus kamu tunjukkan kepadaku di sini? Yang Xuan tampak sangat tenang. Tidak ada gelombang di wajahnya, tetapi dia menatap kuda poni itu dengan tatapan yang sangat aneh. Kuda poni, berhenti bicara. Yao Ting sangat cemas sehingga dia menghentakkan kakinya dan pergi untuk menarik lengan kuda poni itu, tetapi kuda poni itu melemparkan Yao Ting dan menatap Yang Xuan, jangan menatapku seperti itu. Apakah aku salah? Kamu tidak memiliki posisi apapun di perusahaan. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menunjukkannya kepadaku? Kakak Yang, Yao Ting sangat cemas sehingga air matanya menetes. Dia menatap Yang Xuan dengan mata memohon. Yang Xuan melirik Yao Ting, lalu menatap kuda poni itu dan tersenyum tipis, kamu benar. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa merasa marah. Dia bahkan memiliki senyum di mulutnya. Peran kuda poni secara alami tidak memenuhi syarat untuk membuat emosi Yang Xuan menghasilkan terlalu banyak gelombang. Yang Xuan hanya merasakan semacam kesedihan dan belas kasihan. Di mata Yang Xuan, pria seperti kuda poni adalah cacing yang malang. Yang Xuan juga tahu bahwa kuda poni itu akan dibunuh sendiri cepat atau lambat. Setelah Yang Xuan pergi, kuda poni itu mengamuk di kantor, menendang meja teh ke lantai dan memarahi, dasar brengsek, beraninya kau bicara seperti ini padaku. Kuda poni, kau sudah muak. Yao Ting sangat marah hingga menggertakkan giginya. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini sekarang? Apa kau lupa bahwa jika bukan karena saudara Yang, kau bisa mendapatkan hari ini? Kuda poni itu tersenyum dingin, apa yang bisa kumiliki hari ini, Ma Zixian, bergantung pada kemampuan dan kekuatanku sendiri. Ya, aku akui bahwa Yang Xuan memang membantuku di awal, tapi itulah yang pantas kuterima. Dengan bakat dan kemampuanku, bahkan tanpa bantuannya, aku hanya butuh beberapa hari lagi. Jangan berpikir bahwa jika dia adalah suami Presiden Su, dia bisa berbicara di depanku. Dia hanya pemakan nasi yang lembut. Dan bahkan jika dia menuntut Presiden Su, aku tidak takut padanya. Aku sekarang adalah bagian penjualan perusahaan. Jika aku terburu-buru, aku akan berganti pekerjaan dan melihat apa yang akan mereka lakukan. Yao Ting sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia terus menangis. Dia sangat kecewa dengan kuda poni itu. Awalnya, dia bisa bersikap baik kepada kuda poni itu karena dia pikir kuda poni itu jujur dan apa adanya. Tetapi sekarang bagaimana bisa menjadi seperti ini? Yang Xuan datang ke kantor Sunan dan tidak mengatakan apapun tentang apa yang baru saja terjadi. Yang Xuan bukanlah tipe pria yang suka membuat laporan kecil dan mengunyah lidahnya. Dengan kata lain, kuda poni itu tidak memenuhi syarat untuk mengingatnya. Kuda poni itu terlalu memalukan.
Tetapi tanpa diduga, setelah membalik beberapa halaman informasi, Sunan pertama-tama memarahi, siapa yang membiarkan dia mengubah harga produk tanpa izin. Sepasang seharga 90 yuan. Harga kami 129, tapi kuda poninya bagus. Harganya langsung diubah menjadi 229. Yang Xuan bersandar di sofa di sebelahnya, minum secangkir kopi dan berkata sambil tersenyum, ini tidak terlalu bagus. Setiap gaun telah meningkatkan keuntungan Anda sebesar 100 yuan. Bagus, apa bagusnya? Sunan berkata, tujuan perusahaan kami adalah melayani konsumen dengan keuntungan kecil dan perputaran cepat. Si kuda poni melakukan ini. Pertama, itu melanggar tujuan perusahaan. Barang-barang yang harganya 90 yuan dan cepat dijual dengan harga hampir 300 yuan. Apakah ada hati nurani dalam menghasilkan uang ini? Selain itu, konsumen bukanlah orang bodoh. Mereka hanya mau membeli karena mereka percaya pada perusahaan kami. Dengan 300 yuan, Anda pasti dapat membeli kualitas yang lebih baik daripada produk kami di pasaran. Untuk beberapa waktu, penjualan memang melonjak banyak, tetapi ini membunuh angsa untuk bertelur. Uang dapat dihasilkan secara perlahan, tetapi jika reputasi perusahaan hancur, sesuatu yang besar akan terjadi. Sambil berbicara, dia mengambil telepon rumah di atas meja dan memutarnya ke kuda poni, dan kemudian ada omelan. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, dia telah membuat kesalahan besar. Mengapa kamu tidak memecatnya saja? Sunan menghela napas, kuda poni, pemuda ini tidak mudah. Di rumah saja sulit, sekarang sulit untuk memiliki kesempatan seperti itu untuk mengubah nasibnya. Aku benar-benar tidak tega membunuhnya dengan tongkat. Setiap orang memiliki kekurangan. Api yang tiba-tiba muncul pasti akan sedikit melayang. Aku bermaksud memberinya beberapa kesempatan lagi dengan harapan dia bisa menjadi dewasa, tetapi jika terus seperti ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sunan benar-benar gadis yang baik. Dia selalu memikirkan orang lain di mana-mana. Yang Xuan membuka mulutnya, tetapi dia masih belum mengatakan apa yang ingin dia katakan. Banyak hal yang masih membutuhkan pengalaman Sunan sendiri agar dia bisa tumbuh dewasa. Jika tidak, kebaikannya akan merugikannya cepat atau lambat. Tetapi banyak hal yang perlu disadari sendiri, jika tidak, tidak ada gunanya bagi orang lain untuk berbicara terlalu banyak. Ini seperti sup ayam jiwa di internet. Sebenarnya, itu masuk akal. Jika Anda mengikuti sup ayam jiwa itu, semua orang bisa menjalani kehidupan yang baik. Tetapi hanya sedikit orang yang berubah karena mereka memahami kebenaran, hanya karena prinsip-prinsip ini dirangkum oleh pengalaman pribadi orang lain. Jika mereka tidak mengalaminya, bahkan jika mereka memahami lebih banyak kebenaran, itu tidak akan membantu. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba masuk ke pintu. Dia mengenakan gaun yang sangat mahal. Dia berusia sekitar 35 atau 6 tahun, dengan rambut ikal bergelombang besar, dagu putih tinggi dan bidang udara yang tinggi. Halo, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sunan segera bangkit untuk menyapa. Pria itu melihat sekeliling dan matanya tertuju pada Sunan. Apakah Anda Sunan? Sunan sedikit bingung dan mengangguk. Saya Sunan. Apakah Anda? Saya Xinchao Clothing, Limin, penanggung jawab cabang Nanjiang. Tanpa disambut, pria itu menyeret kursi dan duduk, dengan dua kaki panjang yang mengenakan sepatu bot. Mendengar kata-kata, gaun Xinchao, wajah Sunan sedikit berubah. Pan Yunqian adalah kepala cabang pakaian Xinchao Nanjiang sebelumnya. Sejak kecelakaannya, saya mendengar bahwa orang lain yang bertanggung jawab telah dikirim ke sana. Berdasarkan intuisi seorang wanita, Sunan merasa bahwa pria itu tidak baik. Ada apa? Limin langsung melemparkan dokumen ke atas meja dan berkata dengan lemah, tanda tangani. Sunan sedikit bingung. Dia mengambil informasi itu dan baru saja membalik 2 halaman. Ketika dia melihat konten di atas, wajahnya berubah. Itu adalah kontrak pembelian yang meminta Sunan untuk mentransfer perusahaan, dan harganya hanya 3 juta. Nona, sepertinya hari ini bukan April Mop, dan saya tidak suka bercanda. Jika tidak ada yang salah, saya akan meminta seseorang untuk mengantar Anda ke bawah. Saya masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sunan juga sangat kasar. Perilaku pihak lain benar-benar membuat marah. Hehe, kurasa lebih baik Presiden Su berpikir jernih. Limin tersenyum dingin, ada satu hal yang perlu kuingatkan padamu, tapi jangan perlakukan aku seperti orang bodoh seperti Pan Yunqian. Kali ini perusahaan memintaku untuk mengelola cabang Nanjiang.
Tujuanku adalah menguasai setidaknya 60% pakaian Nanjiang. Hari ini, aku bisa duduk di sini dan berbicara dengan sopan padamu, dan menawarkan harga 3 juta, yang sudah cukup membuatmu bermartabat. Aku menyarankanmu untuk menandatangani kontrak dan mendapatkan sejumlah uang. Itu lebih baik daripada menutup pintu dan bangkrut tanpa mendapatkan apapun. Nona Su, kesabaranku terbatas. Aku memberimu waktu 30 detik. Kau orang yang cerdas. Aku harap kau tidak melakukan apapun yang akan kau sesali. Sunan juga menjadi marah dan berkata dengan dingin, "Satpam, pergilah." Beberapa satpam bergegas masuk. Li Min mencibir dan menatap Sunan dengan dingin. "Aku memberimu kesempatan. Aku harap kau tidak datang untuk memohon padaku." Setelah itu, dia berjalan keluar pintu dengan kepala tegak. Hanya 2 menit setelah kaki depan Li Min pergi, Su Mei tiba-tiba masuk dari luar. "Sunan, apakah Li Min baru saja datang menemuimu?" Sunan mengangguk dan mengatakan apa yang baru saja terjadi. "Rusak." Su Mei mengerutkan kening setelah mendengar ini. "Aku khawatir kita akan melakukan sesuatu kali ini." "Apa yang sebenarnya terjadi?" Sunan juga menjadi sedikit gugup. Su Mei mengerutkan kening dan berkata, "Wanita bernama Li Min ini bukanlah orang yang baik. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Dia dan Pan Yunqian adalah 2 orang yang berbeda. Jika posisi Pan Yunqian bergantung pada penjualan dirinya dan bermain trik, Li Min akan sepenuhnya mengandalkan keterampilan dan kemampuannya sendiri. Pria ini memiliki pergelangan tangan yang kejam dan melakukan segala sesuatu dengan cepat. Dia memiliki julukan wanita besi dalam pakaian Xingqiao. Bahkan beberapa gedung tinggi di atas pasang surut bintang biasanya harus melihat wajahnya. Sekarang kita diawasi olehnya. Aku khawatir kita dalam masalah." Setelah mendengar ini, Sunan masih memiliki beberapa keraguan, bahkan jika kemampuannya kuat, para eksekutif Xingqiao tidak akan melihat wajahnya. Su Mei dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Li Min ini tidak hanya mampu, tetapi juga memiliki latar belakang yang baik. Dia adalah putri tertua dari keluarga Li di Tianhai. Dia pergi ke perusahaan Xingqiao untuk bekerja, bukan untuk menghasilkan uang sama sekali. Aku hanya ingin membuktikan diriku di luar dengan cara seperti ini. Lagi pula, dia punya 2 adik laki-laki. Dia ingin membuktikan kemampuannya dengan cara ini dan menambah chipnya untuk menjadi penerus keluarga Li." Setelah mendengar ini, wajah Sunan tertutup awan. Sampai saat ini, dia mengerti mengapa Li Min begitu sombong tadi. Karena dia memang punya modal dan chip ini. "Menantu perempuan, jangan khawatir. Apapun gelombang bintang atau keluarga Li, selama aku berani memprovokasimu, aku harus menghancurkan mereka." Ketika Yang Xuan melihat wajah sedih Sunan, dia menghiburnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan lupakan suamimu. Aku juga pria yang kuat. Ayolah, kamu." Su Mei mengalihkan pandangannya ke Yang Xuan dengan marah. "Aku mendengar tentangmu. Aku harus memujimu. Aku tidak menyangka akan menjadi orang kaya yang tak terlihat. Tapi sebaiknya kamu simpan uangmu. Kamu harus mengenal Sunan dengan baik di masa depan. Jangan pikir aku tidak mengenal kalian. Begitu kamu punya sedikit uang di tanganmu, hatimu akan melayang. Jika kamu berani berbuat sesuatu yang membuat Sunan menyesal di masa depan, hati-hati, bibi, aku akan menghancurkanmu." Su Mei berkata sambil memberi isyarat untuk melakukan gunting. Yang Xuanshan tersenyum, "Kalau begitu aku khawatir kamu harus menyiapkan gunting yang lebih besar. Kamu bicara dulu, aku ada sesuatu yang harus dilakukan." Kemudian Yang Xuan bangkit dan pergi. Sunan dan Su Mei terus terlihat sedih. Mereka semua tahu bahwa kesulitan yang dihadapi perusahaan kali ini sama sekali tidak sebanding dengan yang dihadapi perusahaan di masa lalu. Namun, kedua saudara perempuan itu mencapai kesepakatan diam-diam pada satu hal. Tidak peduli kesulitan apa yang mereka hadapi, mereka tidak akan pernah menjual perusahaan. Selama beberapa hari berturut-turut, Sunan dan Su Mei menghabiskan setiap hari dalam ketakutan, selalu waspada terhadap tindakan apapun yang akan diambil Li Min. Namun, setelah lebih dari 2 minggu, Li Min masih tenang dan tidak ada gelombang sama sekali. Namun, bagi Sunan dan Su Mei, mereka tidak hanya tidak merasa sedikit pun rileks, tetapi saraf mereka tampaknya semakin menegang. Karena mereka tahu betul bahwa itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Sama sekali tidak mungkin bagi Li Min untuk menyerah. Semakin dahsyat badai, semakin tenang sebelum itu. Namun, akhir-akhir ini Yang Xuan tidak memperhatikan apa yang baru saja terjadi.
Xing Chao dan keluarga Li hanyalah sekelompok antek di mata Yang Xuan. Jika mereka berani memprovokasi menantu perempuan mereka, mereka pasti tidak akan menyesal. Setelah lebih dari setengah bulan, Yang Xuan menunggu Sunan pergi bekerja pagi itu. Setelah membersihkan rumah, ia pergi ke pabrik. Saat ini, para siswa di bengkel tidak meragukan kata-kata, "Selamat datang di neraka," yang diucapkan oleh Sue Chao pada hari pertama mereka datang ke sini. Saat ini, jemput saja seseorang dari sini dan tanyakan di mana neraka itu. Mereka akan mengatakan bahwa neraka ada di kaki mereka. Mari kita lihat rencana perjalanan mereka hari ini. Kami berkumpul pada pukul 4.30 pagi untuk memulai pemanasan persiapan hari ini. Subjeknya juga sangat sederhana. Kami berlari 40 putaran di sekitar taman bermain khusus yang dibangun di ruang terbuka di sebelah pabrik, dan satu putaran sepanjang 400 meter. Pria, wanita, dan anak-anak diperlakukan sama di sini. Jika ada yang tertinggal, yang menunggu mereka adalah cambuk yang kejam. Jika Anda lelah dan lumpuh di tanah, Anda benar-benar tidak bisa bangun, dan konsekuensinya sangat sederhana. Anda akan dicambuk sampai mati. Yang Xuan mengumpulkan ratusan orang ini di sini. Sejak awal, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membiarkan mereka semua selamat. Karena yang ingin dia bangun adalah duri darah, elit dari para elit. Jika Anda ingin menjadi anggota tusukan darah, Anda harus melalui putaran seleksi yang kejam. Dalam putaran seleksi ini, orang-orang yang tereliminasi hanya memiliki satu akhir, untuk melapor ke neraka yang sebenarnya. Instruktur utama mereka adalah Sue Chao, dan asisten instruktur mereka adalah 50 orang elit yang dipilih oleh Sue Chao dari tim yang beranggotakan 100 orang. Orang-orang ini telah mengalami perang dan darah, jadi mereka sama sekali tidak punya belas kasihan. Setelah pemanasan, Sue Chao dengan hati-hati menyiapkan sarapan yang sangat lezat. Untuk mereka adalah 2 cangkir air garam ringan, lalu tikus, kalajengking, katak, dan sebagainya. Mereka pasti permainan yang paling autentik. Selain itu, untuk membuat para siswa merasakan permainan aslinya, Sue Chao dengan hati-hati meminta mereka untuk memakan. Sarapan langsung harus sama persis dengan 2 kacang polong dalam 10 menit. Setelah 10 menit, begitu piring seseorang tersisa dengan sedikit makanan, bahkan sedikit darah, Sue Chao akan menyiapkan 3 sarapan yang sama persis. Waktunya masih 10 menit. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan waktu ini, asisten instruktur akan menarik pelatuk tanpa ragu-ragu. Lalu ada kelas budaya. Kondisi kelas sangat baik, dengan proyektor paling canggih dan bahkan AC. Selain itu, para siswa mengangkat tangan dan berbicara dengan sangat aktif di kelas, bukan karena mereka ingin belajar, tetapi hanya ketika mereka tertarik untuk menjawab pertanyaan, mereka dapat berdiri selama lebih dari 10 detik. Karena kelas ini bagus di mana-mana, tetapi hanya ada satu hal yang hilang, kursi. Namun, kelas mengharuskan setiap siswa untuk mempertahankan posisi duduk. Di kelas budaya, mereka dapat mempelajari banyak pengetahuan, termasuk senjata api, pertempuran, psikologi, investigasi, logika, dan pelacakan. Instruktur yang mengajar mereka pastilah para ahli top di bidang tertentu. Setelah akhir kursus budaya, itu adalah kursus praktik tempur. Ketika teori saja sudah cukup, itu harus dipraktikkan. Cara yang diadopsi Sue Chao juga sangat sederhana. Dia langsung mengunci mereka di ruangan gelap dengan hanya lampu redup. Kemudian masukkan 100 anjing petarung yang paling ganas. Ketika semua 100 anjing petarung mati, kelas latihan hari itu akan selesai. Setelah gelisah, yaitu lebih dari pukul 10 malam, mereka akhirnya bisa kembali ke asrama untuk tidur. Namun, bahkan pada tahap ini, para siswa sama sekali tidak senang. Bukan karena kondisi akomodasi mereka tidak baik. Setiap orang memiliki rumah dan kamar mandi terpisah. Dan setiap kamar adalah satu set 3 asrama mewah. Namun, ini adalah waktu tersulit dalam sehari bagi siswa lokakarya. Waktu tidur di asrama mewah ini sedikit istimewa. Anda harus pindah kamar setiap 2 jam. Alasan Sue Chao adalah pemborosan yang memalukan. Sungguh pemborosan jika hanya tidur di satu dari sekian banyak kamar. Di kamar pertama di tengah malam, kamar itu dipenuhi pasir dan beberapa batu. Agar para siswa tidak kedinginan di tengah malam, Sue Chao dengan hati-hati menyiapkan AC khusus untuk mereka. Suhunya hanya 50 derajat, dan semuanya kedap udara. Bahkan jika Anda memasukkan adonan ke dalamnya, adonan itu akan dikukus menjadi roti kukus. Agar tidak membiarkan diri mereka mati hidup-hidup,
para siswa hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menggali lubang di pasir, dan kemudian menggunakan beberapa batu saja untuk membuat sudut khusus di lubang tersebut sesuai dengan teori bertahan hidup di lapangan yang telah mereka pelajari dan arah angin dari AC yang menghasilkan udara panas, sehingga dapat sedikit mengurangi suhu. Di tengah malam, asrama kedua. Karena asrama di depan sangat pengap, Sue Chow, orang yang sangat berhati-hati, tentu saja harus mencari cara untuk menebusnya. Oleh karena itu, asrama kedua adalah tanah beton kosong. Sebuah pendingin udara khusus menurunkan suhu di dalam hingga di bawah minus 20 derajat, yang cukup bagi para siswa untuk bersantai. Asrama ketiga lebih berhati-hati. Hari ini dingin dan panas. Selalu ada waktu untuk mandi. Hanya saja air di bak mandinya istimewa. Tikus mati, ranting kering, dan daun busuk mengapung di air, dan semua jenis serangga beracun berenang di bawah air. Kadang-kadang, beberapa ular berbisa berwarna-warni dapat terlihat menjulurkan kepala segitiga mereka keluar dari air, bergoyang-goyang hingga pukul 4.20 pagi, panggilan bangun berbunyi, dan pada pukul 4.30, kami memulai pemanasan hari itu. Ini adalah hari yang paling umum bagi para siswa lokakarya. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka seperti ini. Tetapi bagi mereka, kehidupan seperti itu sangat berharga. Yang paling mereka takuti adalah kursus khusus, setiap 3 atau 5 kali. Saudara Yang, ini adalah situasi pelatihan selama lebih dari setengah bulan. Sue Chow menyerahkan sebuah dokumen kepada Yang Xuan. Mengapa masih banyak yang tersisa? Yang Xuan terkejut karena ada sebanyak 300 orang yang masih hidup dalam daftar. Dengan kata lain, setelah lebih dari setengah bulan, tingkat eliminasi bahkan tidak bisa mencapai setengahnya. Harapan Yang Xuan adalah akan baik jika masih ada 100 orang yang tersisa dalam lebih dari setengah bulan. Saya juga terkejut, tetapi tampaknya Anda benar. Para siswa ini adalah orang-orang yang telah berada dalam situasi putus asa. Jadi tekad dan keinginan mereka untuk bertahan hidup sangat kuat. Setiap orang dapat memaksimalkan potensi mereka. Meskipun hanya setengah bulan, jika orang-orang ini dibebaskan sekarang, mereka pasti akan memiliki efektivitas tempur yang luar biasa. Yang Xuan mengangguk dan sangat puas dengan kesempatan itu. Saudara Yang, buka halaman terakhir dan ada 2 angka yang mungkin menarik bagi Anda. Sue Chow tersenyum. Yang Xuan membuka halaman terakhir materi itu dan melihat ada 2 angka tertulis di sana, 9527 dan kupu-kupu ekor burung layang-layang. Sekarang para siswa di bengkel itu tidak memiliki nama, jadi berkas dan jejak yang tertinggal di dunia telah hancur total. Bagi masyarakat ini, mereka adalah sekelompok orang yang sudah mati. Sekarang mereka hanya memiliki nama kode dan tidak memiliki nama. Apa istimewanya kedua orang ini? Yang Xuan melihat 4 anak laki-laki di samping 2 kode itu, pelatihan kunci. Sue Chow juga bersemangat ketika melihat kedua kode itu. Bos, izinkan saya berbicara tentang kupu-kupu ekor burung layang-layang terlebih dahulu. Itu Zhou Zijin yang kita bawa kembali dari tempat eksekusi terakhir kali. Gadis ini adalah yang paling tidak terduga dari orang-orang ini. Saat itu, ketika saya melihat tubuhnya yang kecil, saya pikir dia tidak akan bisa bertahan selama 2 hari, paling lama hanya seminggu. Tetapi sejak hari pertama, saya memandangnya dengan pandangan baru. Pada putaran pertama pemanasan, dia menjadi orang pertama yang menyelesaikan 40 putaran. Saat itu, saya pikir dia adalah seorang jenius yang luar biasa, jadi saya dengan penasaran mengujinya. Ternyata kualitas fisiknya sangat biasa saja. Bahkan dibandingkan dengan orang-orang di pabrik ini, dia pasti salah satu yang terburuk. Dia adalah orang pertama yang menyelesaikan 40 putaran, mengandalkan tekad dan ketangguhannya yang luar biasa. Dia sangat sedikit berbicara dan hampir tidak pernah berbicara dengan orang lain. Setelah pemanasan, kebanyakan orang langsung muntah begitu melihat sarapan pertama yang mereka siapkan untuk mereka. Tetapi tanpa berkata apa-apa, dia mengambil seekor tikus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menelannya hidup-hidup tanpa mengunyahnya. Dia memperlihatkan kepada saya getarannya. Singkatnya, tekad dan ketangguhan orang ini sama sekali tidak pernah terdengar. Bahkan jika mereka ditempatkan di kamp pelatihan pasukan Xuanzi kita, mereka pasti dapat menempati peringkat teratas dalam hal tekad saja. Jadi aku berencana untuk mendaftarkannya sebagai objek pelatihan khusus dan menjadikannya tongkat pembunuh dalam tusukan darah di masa depan. Setelah mendengar ini, Yang Xuan juga sedikit terkejut.
Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis muda yang tampak lemah itu memiliki begitu banyak energi di tubuhnya. Kakak Yang, aku benar-benar penasaran dengannya 2 hari yang lalu, jadi aku bertanya padanya kekuatan apa yang membuatnya begitu. Coba tebak bagaimana dia menjawab. Sue Chow memikirkan jawaban yang diberikan kepadanya oleh kupu-kupu ekor burung beberapa hari yang lalu. Dia juga tampak serius. Dia mengatakan kepadaku bahwa hanya ada 2 kata yang mendukungnya untuk menyelesaikan semua ini, kebencian. Dia membenci dunia, surga, dan takdir. Dia bahkan mengatakan langsung kepadaku bahwa jika suatu hari dia menjadi kuat, dia akan membuat masyarakat yang tidak adil ini membayar harga yang mahal. Setelah mendengar ini, Yang Xuan tersenyum tipis. Gadis itu menatapku. Sepertinya dewa pembunuh ungu kita harus memiliki penerus. Ceritakan tentang orang kedua. Yang Xuan menunjuk ke angka kedua pada data dan berkata dengan aneh, 9527, kode ini cukup keren. Siapa orang itu? Mengacu pada 9527, wajah serius Sue Chow juga menunjukkan senyum yang tak tersamar. Saudara Yang, apakah kamu ingat pengemis yang kita temukan di jembatan layang di Huaibei terakhir kali? Yang Xuan mengangguk, kenapa? Apakah ini 9527 dia? Sue Chow mengangguk dan berkata sambil tersenyum, anak laki-laki ini dulunya adalah putra tertua dari Zhang Jia, sebuah keluarga besar di Huaibei. Dia terlahir dengan kunci emas sejak kecil. Sebelum dia dijebak, diusir dari keluarganya dan menjadi pengemis di jalanan, dia adalah seorang pesolek terkenal di daerah setempat. Lagi pula, dia bukan pesolek biasa. Selain makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari, dia punya banyak ide hantu dan telah melakukan banyak hal yang keterlaluan. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, Anda tidak bisa mengatakan semua hal absurd yang telah dia lakukan dalam 3 hari 3 malam pertama. Bagaimanapun, Anda hanya perlu tahu bahwa bocah ini adalah pesolek di antara para pesolek. Meskipun saya telah menjadi pengemis di jalanan selama beberapa tahun, saya masih memiliki hal-hal itu di tulang saya. Ada banyak ide hantu. Meskipun saya menyandingkannya dengan kupu-kupu ekor burung sebagai salah satu objek pelatihan utama, dia dan kupu-kupu ekor burung memiliki gaya yang sama sekali berbeda. Jika kupu-kupu ekor burung adalah orang dengan kemauan keras dan ketangguhan yang luar biasa, maka 9527 bocah ini adalah orang yang sangat licik, berpikir sangat kreatif, tidak terkendali, dan selalu tidak terduga. Pada hari pertama pemanasan 40 putaran, anak itu berlari di urutan ketiga dari bawah. Namun, setelah pemeriksaan fisik, saya menemukan bahwa kualitas fisik anak itu sangat kuat, dan dia telah maju ke tim basket profesional. Kebugaran fisiknya tidak mungkin seburuk itu. Setelah saya mengetahuinya, anak itu memberitahu saya alasan bahwa pistol itu menembak rumput. Dia khawatir bahwa dia akan lebih terlatih jika dia tampil terlalu baik, dan memberitahu saya banyak hal tentang jalan tengah yang benar. Saat sarapan, kecuali kupu-kupu ekor burung, hitung saja anak itu, wajahnya tidak berubah, dan dia makan lebih cepat daripada kupu-kupu ekor burung. Saya selalu berpikir ada masalah di sini. Saya menangkapnya dan menggeledahnya. Saya menemukan bahwa anak itu tidak makan sama sekali. Dia menyembunyikan semua tikus dan katak itu di pakaiannya. Tunggu, Yang Xuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, bisakah kamu menyembunyikan sesuatu di pakaianmu di bawah kelopak matamu? Bisakah kamu menemukannya? Sue Chow berkata sambil tersenyum pahit, Saudara Yang, ketika dia masih seorang guru muda, meskipun dia tidak pernah melakukan sesuatu yang serius, dia suka bermain, dan memiliki minat dan bakat yang tinggi dalam sulap. Dia pernah mendapatkan biografi asli pesulap Copperfield. Yang Xuan,